Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa kembali dengan Ibu Happy dalam video pembelajaran IPA kelas 9. Kali ini kita akan belajar bersama tentang sistem reproduksi pada manusia. Seperti kalian ketahui bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Untuk proses berkembang biak, maka makhluk hidup termasuk manusia dilengkapi dengan sistem reproduksi. Nah, untuk kali ini kita akan mulai dengan submateri awal, yaitu tentang pembelahan sel. Seperti apa sih pembelahan sel di dalam tubuh kita? Oke, kalian simak terus video pembelajaran ini sampai akhir ya. Tujuan pembelajaran kali ini ada 3, yaitu 1. Kalian mampu mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis. Yang kedua, menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. Dan yang ketiga, menjelaskan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Teori sel itu diawali dengan teori yang berbunyi omnicellular, yang artinya semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Nah, apa sih tujuan pembelahan sel? Ada 3 tujuan pembelahan sel, yaitu pertumbuhan, perbaikan sel yang rusak, dan reproduksi. Oke. Kemudian untuk pembelahan sel, kita kenal ada 2 macam, yaitu yang pertama adalah pembelahan mitosis dan yang kedua pembelahan meiosis. Apa bedanya? Nah, berikutnya kita bahas yang pertama, pembelahan mitosis. Perhatikan gambar pembelahan sel secara mitosis. Pada pembelahan sel secara mitosis ada 4 tahap ya, ini ada 4 tahap. Tahap 1 adalah profase, tahap 2 metafase, tahap 3 anafase, dan tahap 4 telofase. Tentunya masing-masing tahap punya ciri khas sendiri. Perhatikan yang pertama ini, profase. Ciri khasnya apa? Pada profase terbentuk kromosom yang berpasangan ini. Di sini ada 4 pasang. Kemudian pada metafase ditandai dengan penyusunan kromosom di bidang ekuator. Jadi kromosomnya menempatkan diri di bidang ekuator, mulai terbentuk ini benang-benang spindle ini. Kemudian yang berikutnya, anafase, itu 2 kelompok kromosom anak terpisah. Ya, jadi yang tadinya berkumpul di tengah, kemudian pada tahap anafase ini terpisah dan berjalan menuju ke ujung sel. Dan yang terakhir, telofase, ini sudah terbentuk 2 sel anakan yang lengkap. Perhatikan jumlah kromosom yang terbentuk. Ini ada 4, ini ada 4. Jadi kromosom yang terbentuk sama dengan induknya. Oke, itu untuk tahap-tahap pembelahan mitosis. Next, lanjut untuk pembelahan meiosis. Pada pembelahan meiosis ini ada 2 tahapan pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 sendiri terdiri dari 4 tahap.
profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Mirip sama dengan proses mitosis tadi. Jadi meiosis 1 itu sama dengan mitosis ya. Di sini sampai dengan dihasilkan 2 sel anakan yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan induknya. Kemudian dilanjutkan dengan meiosis 2. Sel yang tadi hasil anakannya masih melanjutkan pembelahan meiosis 2. Ada profase 2, ada metafase 2, anafase 2, dan tahap terakhir adalah telofase 2. Dan hasil akhir dari pembelahan meiosis adalah 4 buah sel anakan yang mempunyai jumlah kromosom masing-masing separuh dari kromosom induknya. Kalau di sini kromosom induknya punya kromosom 4. Setelah membelah secara meiosis, hasil anakannya adalah 4 buah sel anakan, masing-masing punya kromosom 2 buah. Oke. Berikutnya perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Secara singkat bisa kalian perhatikan tempat terjadinya. Mitosis terjadinya di sel tubuh atau sel autosom. Maaf, di sini masih tertulis sel tubuh. Autosom, okay? Berikutnya meiosis terjadi di sel kelamin atau sel gonad. Jumlah pembelahan mitosis 1 kali, meiosis 2 kali. Jumlah sel anak pada mitosis 1 sel induk menghasilkan 2 sel anak. Pada meiosis 1 sel induk menghasilkan 4 sel anak. Jumlah kromosom anak mitosis diploid atau 2N, sedangkan jumlah kromosom anak pada pembelahan meiosis adalah haploid atau N. Komponen genetik pada pembelahan mitosis sama dengan induknya. Kalau meiosis berbeda dengan induknya. Dan tujuan pembelahan mitosis di sini adalah untuk pertumbuhan dan regenerasi, sedangkan meiosis tujuannya adalah reduksi kromosom, yaitu pada proses pembentukan gamet. Oke, untuk pembelahan sel saya kira materinya cukup dari saya. Semoga anak-anak bisa memahami materi tentang pembelahan sel. Terima kasih dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker. Jangan lupa menjaga jarak, mencuci tangan, memakai sabun, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.